orang yang bisa bertahan, survive di capital market, itu akan jadi orang sukses, akan jadi orang kaya suatu hari. Awalnya iseng-iseng, Mbak. Jadi waktu itu dulu saya suka ikut grup-grup yang ada di tele. Itu saya loss hampir 800 juta. Wow. Selama lomba itu. Sambil jalan aja, kita naikin level lagi, kita naikin target lagi, kita punya kemauan untuk di trading ini seperti apa dan bisa capai setinggi. Halo Sobat Ngerasat, kembali di Hidden Masters. Kali ini kita ada di episode Winner Special. Nah, udah lama kan nih kita nggak wawancara pemenang dari HOTS Championship. Nah, spesial banget hari ini kita kedatangan satu pemenang terbaru nih dari HOTS Championship Season 8. Nah, siapa itu? Langsung saja yuk kita ketemu, ada Mas Aldo Pratama. Halo Mas Aldo. Halo. Apa kabar? Baik. Oke, mungkin bisa dikasih tahu nih Mas Aldo, kemarin di HOTS Championship Season 8 juara apa aja loh, nggak cuma satu nih. Iya, kebetulan saya puji Tuhan di HOTS Championship 8 juara 2 di gainer, top gainer, dan juara 2 di value. Wah, luar biasa. Jadi nggak cuma cuannya banyak, tapi returnnya juga gede ya? Iya. Oke, nah sebelum kita cerita-cerita soal trading nih, mau tahu Mas Aldo ini asalnya dari mana sih? Saya asli lahir di Pati. Jadi lahir di Pati, kemudian kuliah itu di Salatiga. Saya sempat di Salatiga tinggal 10 tahun. Tapi pas kuliah di Salatiga, karena saking pinternya disayang dosen, jadi 7 tahun nggak lulus. Betah ya? Betah, 7 tahun. Kemudian karena nggak lulus, akhirnya saya jalankan usaha yaitu distributor suplemen kesehatan. Jadi dulu saya jual produk-produk kesehatan, jual produk diet, produk langsing yang kayak gitu-gitu. Kemudian saya pindah di Semarang dan akhirnya sekarang tetap di Semarang. Oke, jadi awalnya setelah betah gitu ya di kampus begitu lama, akhirnya terjun ke dunia bisnis. Iya. Kok akhirnya bisa terjun ke pasar modal tuh gimana sih? Nah, ini unik ceritanya karena saham langsung turun banget ya, turun ancur. Nah, kemudian saya di situ belajar saham, lihat chart, lihat, nggak ngerti apa-apa, bener-bener nggak ngerti sama sekali basically di awal. Nah, ketika sok tahu, bulan pertama, puji Tuhan loss 300 juta. Puji Tuhan, cuma 300. Bulan pertama main. Oke, udah awalnya nggak tahu, coba-coba terus loss. Rasanya gimana tuh? Iya pusing ya, karena udah nggak ada duit, tambah loss. Tapi dari situ kita belajar bahwa oh ini nggak boleh kayak gini nih, kok bisa loss terus ya, kenapa ya? Kemudian saya ikut banyak grup berbagai. Saya ikut grup A, grup B, grup C, saya ikut. Ketika ikut grup VIP, bukannya makin bagus, makin loss. Padahal kan udah bayar ya? Udah bayar, jadi udah bayar malah tambah loss. Nah dari situ saya berpikir bahwa oke, ini nggak bener nih. Padahal market lagi bagus, tapi kok saya malah loss. Dan lossnya di saham-saham yang waktu itu memang saham-saham yang gorengan, yang buy pom-pom semua gitu. Jadi ya sudah, akhirnya saya loss dan di situ bertobat. Akhirnya, nah gimana caranya dari rugi yang mungkin lumayan ya gitu ya, sampai akhirnya bisa menaikkan skill trading sampai sekarang akhirnya bisa juara. Waktu itu saya benar-benar belajar, sehari itu bisa 12 jam sampai 14 jam. Wow, belajar doang ya? Belum tradingnya Iya, liatin chart, liatin grafik, catetin manual pakai kertas, saham-saham apa yang lagi hari ini ARB pagi langsung ARB 7%, kemudian kita buy bisa naik 3%. Nah, dari situ bisa dapet cuan. Belajar dari situ, kemudian belajar lagi support resist, belajar lagi tentang volume. Waktu itu bisa belajar tentang bandarmologi. Banyak hal kita terus belajar, trial error, dan akhirnya sampai hari ini. Oke, jadi awalnya merasakan cuan tuh akhirnya belajarnya manual ya? Karena merasa nggak cocok dengan metode mana-mana. Iya. Belajarnya secara teknikal ya bisa dibilang ya? Iya, teknikal, bandarmologi juga. Teknikal dan bandarmologi. Oke, kalau awalnya berarti awalnya untuk cuan itu belinya di area-area ARB? Iya, awalnya ya dulu ARB Hunter. Oke, nah sekarang apakah Mas Aldo seorang full-time trader? Iya, sekarang saya lebih fokus ke full-time trader. Oke, kenapa akhirnya memutuskan untuk jadi full-time trader? Ya, karena dapatnya lebih banyak, Mbak. Simple ya? Iya, dapatnya lebih banyak. Yang pertama itu, kemudian yang kedua, dulu kan kerja saya keluar kota terus. Ketika saya keluar kota, sedangkan saya sudah berkeluarga, jadi waktu saya minim sekali buat anak-anak dan istri. Jadi ketika saya jadi full time trader, cukup pakai celana kolor, yang penting ada laptop, ada wifi, bisa main sama anak-anak, bisa dapat cuan. Banyak benefitnya lah ya, banyak plus poinnya. Betul. Dan waktu pertama kali transisi nih gitu jadi full time trader, itu ada keraguan gak sih atau memang langsung
langsung hantam aja deh udah mau jadi full time trader? Jadi saya percaya bahwa orang yang bisa bertahan, survive di capital market, itu akan jadi orang sukses, akan jadi orang kaya suatu hari. Dan ketika saya mencoba dengan style trading saya, kemudian saya bermain dan mendapatkan hasil, saya yakin dan percaya tanpa keraguan lagi bahwa saya mau 100% jadi full time trader dan hidup dari trading. Oke, jadi sekarang sudah menjadi passion ya di dunia pasar modal. Betul, betul. Udah berapa lama jadi full time trader? Berarti sudah 1 tahun setengah lah kurang lebih. Berarti sekitar itu pula sudah menemukan nih style pribadi dari Mas Aldo sendiri. Iya, betul. Oke, mungkin bisa diceritain nih ke sahabat Miraset, style tradingnya Mas Aldo ini seperti apa sih? High risk high gain. Jadi saya suka saham-saham yang volatil. Saham-saham volatil saya suka, saham-saham yang lagi rame di pasar itu saya suka. Jadi saya benar-benar itu full scalper, Mbak. Saya nggak betah untuk nahan saham setengah tahun atau 3 bulan, itu nggak betah. Kalau bisa one day trading selesai gitu. Kalau memang nggak kuat naik dan memang nggak bisa untuk naik, saya cut loss, saya buang. Jadi benar-benar main cepat. Oke, jadi nggak sabaran ya. Tapi kalau diinepin ada yang pernah gitu 1-2 hari? Ada, kalau nginep ada. Biasa kan beli sore, saya HK tuh sore tuh mungkin 5 papan, terakhir saya HK jual besok. Oh, HK-nya 5 papan sahabat Miraset. Nggak cuman beberapa lot gitu ya, dari 1 papan, 5 papan sekaligus. Berarti udah bisa ditebak ya kira-kira modalnya seberapa nih. Mas Aldo mungkin ada ciri-ciri nggak sih saham yang Mas Aldo tuh udah lihat oke, tapi Mas Aldo nggak mau masuk? Oh, ada. Saham yang terlalu tinggi naiknya, saya udah nggak mungkin mau masuk. Jadi buat teman-teman, banyak kita, contoh saham A, beli di 100, kita itu ketika hijau nggak sabar, cepet jual, beli di 100, jual di 102. Masih naik diikutin, beli lagi di 105, jual di 107. Begitu masih naik di 110, dia HK jauh lebih banyak karena udah ngerasa pede, 2 kali menang, dia HK lebih banyak, dan itulah titik terakhir dia. Kemudian yang lebih parah lagi, kalau misalkan dibeli di 110, 108 mau cut loss, itu bagus. Udah beli di 110 pakai perasaan, sayang masih bisa, jualnya di 90. Itu yang bikin banyak teman-teman retail itu trauma ketika trading. Jadi benar-benar ketika kita trading, pakailah analisa, jangan pakai by ikut FOMO. Itu yang paling penting. Oke, Mas Aldo kemarin join ya di HOTS Championship Season 8. Ini yang pertama atau sebelumnya udah pernah ikut juga? Oke, jadi HOTS Championship itu saya ikut yang kedua. Jadi yang waktu ke-7 saya udah ikut. Dan yang waktu ke-7 itu saya ikut, sebenarnya ikut HOTS Championship itu iseng-iseng aja. Jadi iseng-iseng ikut, karena sebenarnya nggak mau muncul. Jadi cuman saya pengen jadi trader itu yang di belakang layar aja, yang penting cuan aja gitu. Iseng-iseng. Dan yang di ke-7 itu saya lots hampir 800 juta. Wah. Selama lomba itu. Nah kemudian yang ke-8 iseng lagi gitu kan, iseng lagi, saya coba iseng-iseng daftar. Jadi dapat gitu. Oke, kalau kita ngomongin yang soal loss 800 juta itu apakah berpengaruh dari marketnya sendiri atau memang pada saat itu psikologi lagi kurang oke? Gimana tuh Mas Aldo? Sebenarnya mau market jelek pun, mau market merah seperti apapun, pasti akan ada saham yang hijau. Nggak mungkin nggak. Jadi sebenarnya jelek atau enggaknya trading itu balik lagi ke mood kita, ke soul kita. Kalau misalkan market turun 1% atau bahkan 2% pun, pasti ada yang arah kok hari itu. Nah, kenapa kita ngerasa bahwa marketnya susah, atau marketnya sepi, atau marketnya nggak laku, atau marketnya sulit? Ya karena pas kebetulan saham yang kita punya mungkin merah semua. Jadi itu ngaruh banget buat psikologi kita. Kalau HOTS Championship Season 8 kemarin tuh banyak yang bilang kalau marketnya tuh susah gitu ya. Nah tapi Mas Aldo sendiri tuh bisa juara sampai 2 kategori. Profit return iya, transaction value iya. Nah, boleh diceritain nggak strateginya tuh kemarin gimana? Mungkin screeningnya, in and out-nya tuh strateginya gimana? Oke, ketika di HOTS Champion 8 itu memang marketnya susah sekali, sepi sekali. Bahkan IHSG pun transaksinya rata-rata bahkan di bawah 10 triliun. Biasa kan 15 triliunan ke atas itu di bawah 10 triliun. Ketika buat orang lain susah, buat saya itu jadi satu momentum dan jadi satu kesempatan. Karena ketika marketnya lagi sepi dan tidak ada, bahkan running trade sepi sekali waktu itu ya, tidak ada saham yang bergerak. Ketika ada satu saham yang naik, volatility-nya itu akan memancing retail untuk masuk, akan memancing orang-orang lain untuk masuk dan mau beli. Nah yang saya lakukan seperti itu. Ketika saya lihat ada saham yang disupport, kemudian bid offernya mampu untuk saya lakukan, untuk saya buy, saya HK, saya langsung HK Mbak. Saya HK aja, saya HK, kemudian rame karena di running rate sepi.
sehingga membuat orang, apa nih gerak, dan dia pasti langsung lihat gitu dari situ sih, sehingga ya jadi untung, jadi cuan. Oke, untuk kemarin itu apakah memilih saham-saham khusus lapis 3 atau 2 atau sempat main di blue chip juga nggak kemarin? Saya lebih suka saham-saham yang volatilitasnya tinggi. Jadi yang di third planner saya lebih suka yang seperti itu. Kemarin kan di Hot 8 itu saham-saham yang blue chip setway semua, nggak gerak gitu. Jadi susah untuk mau cari duitnya, susah sekali. Oke, jadi kemarin Mas Aldo profit returnnya berapa persen? 60, lupa saya 60% sekian. Transaction value-nya berapa? Hampir 700 M ya. Wah, di market yang sepi, transaction value-nya luar biasa nih Mas Aldo ya. Iya. Mas Aldo udah loss 800 juta, 300 juta juga pernah gitu ya. Mungkin sekarang ngomongin transaction value Mas Aldo per bulan itu sudah di angka berapa? Kalau saya main pakai beberapa akun ya, tapi kalau total rata-rata saya di angka 1 triliunan lah. Wah. Sebulan untuk mainnya. Nah, awal-awal trading mungkin nyangka nggak sih bisa dapat segitu gitu sebulan? Enggak nyangka, Mbak. Kalau dibilang nyangka sih ya enggak ya. Karena duit miliaran juga besar sekali gitu. Tapi ya sambil jalan aja. Kita naikin level lagi, kita naikin target lagi, kita punya kemauan untuk di trading ini seperti apa dan bisa capai setinggi apa. Oke, dengan cuan segitu pernah jadi market maker nggak nih, Mas Aldo? Rasa-rasa kita sudah tahu ya jawabannya. Karena kita ngomongin udah jadi full time trader. Bisnisnya masih jalan nggak nih Mas Aldo? Masih ya, kalau bisnisnya jalan karena sudah dibangun lama, udah 10 tahun lebih, jadi tetap jalan. Oke, cara nyeimbanginnya gimana nih antara bisnis sama trading? Maksudnya udah sejalannya aja gitu, jadi lebih fokus ke full time tradingnya sih. Oke, nah kalau di trading kayaknya Mas Aldo juga punya komunitas namanya Beldo ya? Iya. Nah, boleh diceritain nggak nih namanya, asalnya dari mana, dan perjalanan awal membangunnya itu gimana? Oke, jadi Beldo Cuan itu awalnya iseng-iseng, Mbak. Jadi waktu itu dulu saya suka ikut grup-grup yang ada di tele. Grup-grup di tele saya ikut. Nah, baik yang berbayar maupun enggak. Nah, ketika saya ikut di grup-grup tele, saya ini kan pernah ikut grup VIP yang banyak dulunya ya, sebelum saya bisa trading sendiri. Nah, ketika sudah masuk di dalam, ternyata ketika trading loss. Banyak grup-grup VIP di luaran sana ya tidak menjelekkan siapapun ya. Posting naik 10%, posting naik 12%, tapi jumlah lotnya nggak banyak, sehingga member-member yang di dalamnya itu sebenarnya nggak bisa exit gitu loh. Cuman bisa cut loss. Itu saya juga pernah alami waktu itu. Ketika saya bisa trading, karena saya ikut di grup di dalam yang gratis itu, saya infoin, ini boleh beli nih, ini boleh beli nih. Puji Tuhan naik gitu, puji Tuhan bisa naik dan mereka cuan, mereka untung. Nah, waktu itu yang jadi masalah adalah yang punya lapak ngerasa terganggu sama saya. Karena kok lu malah kasih cuan gitu, sedangkan yang dia punya rekom nggak cuan, sehingga orang seneng gitu. Nah, makanya saya nggak enak ganggu lapak orang. Ya udah, akhirnya kita bikin grup sendiri deh. Bikin grup sendiri, yang mau ikut silakan, yang mau join silakan. Tapi grupnya tidak untuk semua orang. Jadi bener-bener grup ini dibikin dari latar belakang yang sama. Maksudnya dari latar belakang yang sama itu banyak cut loss ketika ikut grup-grup yang berbayar malah cut loss. Sehingga saya bikin ini grup Beldo namanya. Gitu. Sepenanggungan lah awalnya. Iya, gitu ya. iya. Oke, sampai sekarang udah berapa lama dan udah berapa membernya nih Mas? Saya baru bikin 6 bulan ya. Baru bikin 6 bulan. Membernya, karena masuk di grup saya itu susah, harus ada verified gitu-gitulah, ribet lah ya. Membernya ya 150-an orang lah hari ini. Oke, jadi dibilang premium gitu ya. Tapi di dalam grup itu basically saya tidak cari uang dari mereka gitu, karena bedanya saya dengan grup yang lain di luaran sana, ini bukan promosi ya. Kalau cari uang di market saya udah bisa cari gitu, tapi di dalam grup itu kita mau cuan bareng, kita mau loss bareng. Jadi ketika di dalam grup saya, ketika teman-teman loss 1 juta, 2 juta, saya pun pamer porto saya bahwa saya loss. Saya tidak segan-segan kasih lihat porto saya ketika saya loss. Nah, mungkin buat teman-teman yang mungkin tertarik gitu, ada nggak sih syarat-syarat untuk bisa join nih di grup Beldo ini? Join Telegramnya aja, ada tuh Beldo Cuan. Join aja di Beldo Cuan di Telegram, langsung ikut aja. Saya kasih saham bagus kok. Oke, nanti jangan lupa kita juga dibagi ya Mas Aldo. Siap, boleh. Siap. Nah, ngomongin tadi kita udah ngomongin soal trading, kita mungkin beralih nih ke yang lebih santai. Mas Aldo, keseharian sudah berkeluarga ya? Sudah. Oke, tanggapan keluarga mungkin pernah denger nggak sih gitu? Wah, suami saya loss segini. Ada nggak pernah tanggapannya? Ya, di waktu awal-awal trading itu kan ngerasa punya banyak uang, jadi top up. Hijau TP, merah tahan. Selalu kan retail prinsipnya kayak gitu Mbak, dulu Mbak. Sehingga ya udah, ketika loss
sama istri awalnya diem aja dulu, nggak bilang kan, ya kalau bilang repot. Tapi ketika udah cuan, nah baru ngomong, kemarin gue loss lo 300 juta sebenarnya. Kata dia ya. Tapi cuannya segini gitu. Ya, tapi ya sudahlah gitu. Oke, jadi awalnya lama-lama terbiasa. Terbiasa. Oke, tapi sampai sekarang istri dan keluarga apakah menjadi pendukung utama di dalam karir Mas Aldo? Pasti ya, istri saya support sekali sih ketika saya trading. Tapi saya nggak mau libatin istri sama saya punya trading, biar istri fokus sama anak-anak. Karena nanti kalau udah campur jadi pusing. Jadi biar saya fighter sendiri. Mantap nih, luar biasa Mas Aldo. Di luar itu, mungkin di luar trading gitu, ada nggak sih hobi atau keseharian Mas Aldo? Hobi, makan, jalan-jalan. Disukai semua orang ya? Jadi saya tuh suka jalan, Mbak. Dari dulu suka jalan. Jadi kalau trading ya kadang di Semarang, kadang di Jakarta, kadang ke Jambi, kadang ke Bali. Suka-suka aja gitu. Mau di mana mau trading. Yang penting ada laptop, ada wifi. Enak. Ini sebenarnya bisnis yang bisa dijalankan kapanpun, dimanapun. Itu trading saham. Kayak digital nomad sekarang yang lagi lumayan ngetren gitu ya. Iya, betul. Oke, nah mungkin dalam trading ada nggak sih figur panutan Mas Aldo? Karena saya anak baru, Mbak, sebenarnya di dunia saham itu saya anak baru. Figur-figur panutan ya teman-teman yang hari ini ya, Mas Bekti, Ko Daniel, Ko John, Om Ben, mereka lah leader-leader panutan di Indonesia hari ini ya, untuk para scalper, untuk edukator yang luar biasa sih. Karena jujur hari ini tuh Indonesia pangsa pasar untuk market saham itu masih sangat gede banget, dan Indonesia itu masih gagap dalam trading. Contoh misal Mbak trading, ketika Mbak trading pasti ketika ketemu sesama teman trading pasti tanya, lu beli apa? Lu HK apa nih? Dan pasti kita ikut sama teman kita. Kenapa kita ikut? Jadi bukan beli dan jual berdasarkan analisa, tapi berdasarkan ngikut. Supaya apa? Ketika loss, ada yang disalahkan. Jadi kita tuh nggak mau bertanggung jawab dengan jempol kita, atau tidak mau bertanggung jawab dengan pilihan kita ketika kita trading. Jadi kita trading itu by ngikut dan gagap. Begitu baca berita, kena pom-pom dikit, cut loss. Nah ini sayang sekali. Padahal kita punya penduduk yang gede banget, sehingga kita sebenarnya ketika bisa sukses di saham, itu enak banget. Nah, sebagai seorang scalper nih, kira-kira Mas Aldo punya tips nggak nih yang bisa diberikan kepada sahabat Miraset yang pengen juga menjadi scalper yang sukses? Jangan pernah takut untuk cut loss. Itu yang paling penting sih. Jadi kalau teman-teman mau trading di dunia saham, di market ya, jangan pernah pakai hati ketika trading. Jadi ketika kita trading, itu sama seperti kita pedagang. Contoh, saya pedagang cabai nih. Saya beli harga 100. Niat saya jual 110. Tetapi pada hari itu hujan, nggak laku. Kalau ini cabai saya biarin, makin busuk, makin nggak laku. Ada orang nawar 90. Prinsip kita, kalau kita trading pakai perasaan, aduh sayang, karena saya beli 100, saya rugi dong. Kalau saya jual, Mbak. Yang penting laku dulu hari itu, biar cabai saya nggak busuk. Tapi kalau cabai saya biarin, saya tahan ini, saya jual besok, yang ada bukan 90, jadi 75, jadi 60. Jadi kalau kita jadi seorang pedagang, kalau memang harus loss daripada barang saya expired, mending saya buang dulu. Saya beli lagi yang lain, saya pelajari gimana supaya sebelum expired kita bisa jual. Mas Aldo, next step-nya nih apa mengenai bisnis dan mungkin mengenai karir tradingnya, atau mungkin grupnya pengen diekspansi atau pengen kemana nih karir tradingnya? Oke, kalau saya pribadi dari hati saya yang terdalam, saya pengen ketika teman-teman semua bertrading, teman-teman semua itu bisa sukses lewat saham. Saya punya prinsip kepada teman-teman yang ada di grup saya, kita ini hidup itu harus kaya dan sukses lewat saham. Semua orang kaya pasti punya saham. Nah, kalau kita nggak ikut punya saham, kalau nggak bisa scalping, investasi aja. Kalau kita tidak mencoba untuk membuka mata belajar dari saham, jangan pernah takut saham itu tipu-tipu. Karena saham kan kita bayar pajak, dilindungi negara, jadi nggak usah takut, resmi. Bahkan banyak saham-saham yang syariah, jadi benar-benar aman. Nah, berinvestasilah dari sekarang dan wajib punya saham kalau Anda mau sukses dan kaya. Ngomong-ngomong Host Championship, Mas Aldo sebagai seorang juara, nah Host Championship season 9 ini akan segera dimulai. Ada kesan-pesan nggak nih buat Host Championship? Nah, buat teman-teman semua di seluruh Indonesia yang lagi trading, lagi main saham, yuk ikut Host Championship 9. Di situ Anda bisa beradu, Anda bisa tahu seberapa besar kapasitas Anda, dan terus coba. Kalau kalah nggak ada masalah, akan ada ke 10, ke 11, ke 12, coba aja terus. Mencoba aja terus sampai kapan? Sampai Anda jadi juara yang berikutnya. Oke, amin, jadi the next Mas Aldo ya. Amin.
Amin, amin. Nah, di Hots Championship Season 9 kira-kira kita akan melihat Mas Aldo lagi nggak? Semoga ya. Oke, semoga ya. Nah, pertanyaan terakhir nih untuk Mas Aldo. Apa definisi kaya buat Mas Aldo? Buat saya pribadi, definisi kaya itu bukan hanya sekedar uang. Bukan hanya kita bisa beli apapun yang kita mau. Definisi kaya itu selain kita banyak uang, kita juga harus tetap kaya hati. Kaya hati itu gimana? Tetap terus mau belajar. Contoh, ketika hari ini saya ada di sini, saya bukan terus mau berpuas diri atau sombong kemana-mana, tapi mau tetap terus belajar, Karena semakin tinggi pohon, semakin kencang anginnya. Belajar terus, dan market itu efisien, Mbak. Market itu terus update. Kita nggak bisa pakai cara yang 3 bulan lalu dipakai hari ini. Contoh, dulu setengah tahun yang lalu zamannya arah hunter. Begitu 2-3 tik udah mau arah, di HK arah, dikunci. Hari ini nggak ada. Jadi benar-benar market itu sangat efisien. Nah, kalau kita nggak mau terus belajar dan kita nggak mau terus update, kita akan ketinggalan di situ. Jadi waktu kemarin Hot Championship 8, saya dapat gain value, dapat gain dan dapat value. 100% yang saya dapat ketika udah dipotong pajak, saya sumbangkan semua ke orang-orang. Luar biasa, jadi nggak cuma kaya secara materi, tapi secara hati juga ya. Yeah. Terima kasih banyak buat waktunya hari ini Mas Aldo. Thank you. Mudah-mudahan bisa segera ketemu lagi ya. Oke, siap. Itu dia sahabat Firasat perbincangan kita dengan winner Hots Championship Season 8, Aldo Pratama. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi ya buat kamu-kamu semua yang pingin jadi scalper yang sukses. Sampai jumpa lagi sahabat Firasat, dan stay tune ya di Hidden Masters. Sampai jumpa. Hai sahabat Mirai Aset, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar di bawah ini siapa master yang akan kita undang berikutnya di Hidden Masters. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk terus menyaksikan kisah-kisah inspiratif dari para masters hanya di Hidden Masters. Sampai jumpa di episode berikutnya.